Abad 1, ini yang paling kuat yaitu Kekaisaran Romawi. Puncaknya itu di awal Pax Romana, yaitu stabilitas politik ekonomi. Dan Romawi jadi spine-nya Mediterania. Wilayah intinya mereka itu ada Italia, Galia, Hispania, Balkan, Yunani, Asia Kecil Pesisir, Mesir, Afrika Utara Barat, Britania yang belum sepenuhnya. Militer kuncinya mereka itu ada struktur legion profesional dan juga pasukan bantu yang namanya auxilia. Mereka ini punya doktrin kayak benteng perbatasan atau limes dan camp militer permanen, lalu ada mobilitas via jalan raya. Mereka ini ada kampanye penting, kayak penaklukan Britania yang dipimpin oleh Claudius, perang Yahudi, dan juga kekalahan Teutoburg, lalu menghentikan ekspansi besar ke Jermania. Mereka ini punya ekonomi dan teknologi yang bagus. Contohnya kayak jaringan jalan dan pelabuhan yang terpadat di dunia saat itu ada di sana. Ada akueduk, beton Romawi, dan lain-lain. Mata uangnya bernama denarius yang menopang perdagangan Mediterania. Dan juga gandum Mesir menjadi kunci logistik. Mereka ini pakai birokrasi provinsi, sensus, pajak terstandar, dan juga hukum Romawi makin mapan. Dari Kaisar Agustus sampai Flavian, mereka ini jaga transisi dari republik ke monarki administratif. Budaya mereka ini Latin dan Yunani dominan, dan juga arsitekturnya monumental, kayak Colosseum yang dibuka pada tahun 80 Masehi. Mereka ini ada rival dan juga konflik, contohnya kayak Partia di timur, suku Jermanik di utara, dan juga ada pemberontakan Yahudi. Ini bisa dibilang terkuat pada abad ke-1 karena kombinasi militer profesional, infrastruktur, dan juga fiskal Mesir bikin Romawi jadi pusat ekonomi politik wilayah tersebut. Titik lemah di akhir abad itu adanya suksesi dinasti yang kadang mereka ini goyah juga, dan frontier utara juga mahal yang tetap dipertahankan oleh mereka. Dan juga kita udah nemu 20 sejarah yang disembunyikan dari buku sekolah kalian. Dan ini ada di e-book kita, di 20 sejarah yang disembunyikan dari buku sekolah. Dan kita bongkar tuntas sejarah-sejarah yang disembunyikan. Linknya ada di bio kita, dan kalau di YouTube ada di deskripsi. Buruan beli sekarang. Abad kedua, ini masih menjadi paling kuat, dan mereka ini masuk di era Five Good Emperor, yang dimana puncak teritorial dan kemakmuran. Mereka ini ada wilayah inti dan juga perluasan. Contohnya ketika Trajan menguasai puncak luas, lalu ada Dacia menguasai Arab Petraea dan juga Mesopotamia pada sementara waktu. Lalu Hadrian mengkonsolidasi seperti kayak Hadrian's Wall di Britania. Mereka ini ada militer kunci kayak Legion dan juga Auxilia yang sangat disiplin, dan juga ada kampanye Dacia dan Partia yang sukses juga. Lalu juga ada Marcomannic Wars, yang dimana ini terjadi di akhir abad, yang dipimpin oleh Marcus Aurelius yang menekan frontier Danube. Mereka ini ada Pax Romana yang dimana produksi tinggi dan perdagangan lintas Mediterania, Silk Road. Mereka ini juga melakukan pembangunan kota, pemandian umum, sanitasi, lalu ada pelabuhan Ostia yang dimodernisasi. Di saat itu ada gubernur profesional dan juga hukumnya berkembang juga. Ada kebijakan kesejahteraan untuk stabilitas sosial. Budayanya mereka ini ada seni patung, arsitektur, dan juga budaya urban kosmopolitan. Mereka ini ada rival dan juga konflik, yang dimana Partia tetap memiliki lawan utama, yaitu suku Jermanik di Rhine Danube. Ini dibilang terkuat karena stabilitas politik, surplus fiskal, dan juga supremasi militer, mampu perang di dua front sambil membangun infrastruktur. Titik lemahnya yaitu ada perang panjang di utara, dan Antonin Plague mulai menggerogoti tenaga kerja dan juga fiskal. Abad ketiga, ini tetap di Kekaisaran Romawi, yang dimana adanya crisis of the third century, yang dimana ada pergantian kaisar cepat melalui invasi, inflasi, tapi masih aja belum runtuh. Wilayahnya mereka ini di awal abad masih luas banget, yaitu di dinasti Severan. Lalu di tengah abad muncul Gallic Empire dan juga Palmyran Empire yang terpisah sementara. Lalu ada Aurelian yang membangun Aurelian Walls di Roma. Mereka ini punya militer kunci, kayak tentaranya makin mobile dan banyak kaisar dari latar militer. Lalu tekanan beratnya ada di Goth dan juga Persia Sassanid. Akhirnya Valerian tertangkap pada tahun 260 Masehi. Mereka ini ada di basement mata uang, yang dimana disebabkan inflasi karena perdagangan melemah, urbanisasi mundur di beberapa daerah, dan juga pertahanan perbatasan makin mahal. Mereka ini menjadi pusat kekuasaan yang sering berpindah karena adanya korupsi dan perebutan tahta. Akhirnya menjelang akhir abad, Diocletian naik dan menyiapkan reformasi besar. Budayanya mereka ini ada propaganda militer yang meningkat, yang dimana kota-kota frontier makin termiliterisasi. Mereka ada rival yang bernama Sassanid di timur dan juga ada Goth di utara. Ini dibilang masih terkuat karena walaupun krisis, basis demografis dan industri militernya Romawi masih ngunggulin tetangga. Titik lemahnya mereka ini ada di fiskalnya yang hancur, inflasi, dan juga ketergantungan pada jenderal yang kuat, butuh reformasi struktural.
Abad keempat. Abad keempat yaitu Kekaisaran Romawi Timur. Jadi ini ada konsolidasi uang di timur di bawah Konstantinus. Dan Konstantinopel jadi ibu kota yang super kaya. Mereka ini ada pembagian administratif timur barat yang makin jelas. Yang dimana timur itu dipimpin oleh Bizantium yang lebih urban dan juga kaya. Ada Mesir, Suria, Anatolia, Trakia, dan lain-lain. Dan pada tahun 395 Masehi adanya pemisahan permanen setelah Theodosius I. Di dalam militernya itu ada reformasi yang dimana ada Comitatenses, yaitu Mobile Field Armies, dan juga Limitanae, yaitu ada perbatasan. Lalu ada Adrianopel, yang dimana kekalahan besar di barat dan timur terhadap kaum Goth, dan ini memicu adaptasi taktik. Pada saat itu, Konstantinopel mengontrol jalur Bosporus, yaitu perdagangan Laut Hitam di Egea, dan koin emas solidus jadi standar stabil di lintas Mediterania. Lalu pada saat itu, birokrasi timur itu lebih efisien, pajak Mesir juga stabil, Kristen pun juga diakui sebagai agama resmi. Kota-kota timurnya ada kota Alexandria, Antioch yang menjadi pusat ilmu dan teologi. Lalu budayanya itu ada sinkretik Yunani, Romawi, Kristen, dan adanya arsitektur gereja awal dan konsile ekumenis pada tahun 325 Masehi yang membentuk ortodoksi. Pada saat itu, mereka ini punya rival yang kuat yang bernama Sasanid di timur dan Goth Hun yang menekan Balkan dan barat itu makin rapuh juga. Mereka dibilang terkuat karena mereka ini kekayaan fiskalnya dan juga mengontrol rute dagang dan solidus yang membuat timur lebih tahan banting daripada barat. Titik lemahnya ada di akhir abad yang dimana migrasi besar-besaran Goth dan Hun di Balkan yang akhirnya ketergantungan pada Foederati. Abad 5. Ini ada dua pusat kekuatan, yaitu ada Bizantium di timur dan juga Gupta di India. Jadi di Bizantium, yaitu Romawi Timur, mereka ini menjadi kuat karena Romawi Barat itu runtuh pada tahun 476 Masehi. Tapi timur bertahan dan juga stabil. Wilayah intinya ada Anatolia Barat, Trakia, Yunani, Suriah, Palestina, Mesir, dan lain-lain. Militer mereka ini punya kombinasi pasukan reguler dan juga feudarati, yang dimana operasi diplomasi atau uang membeli perdamaian saat perlu. Dan mereka ini punya pertahanan yang berlapis di Konstantinopel yang bernama Long Walls of Anastasius di awal abad ke-6 dan ini dipersiapkan di akhir abad ke-5. Mereka ini ekonominya solidus emas tapi tetap menjadi tulang punggungnya ekonomi. Dan juga gandum Mesir menopang ibu kota. Dan juga industri sutra mulai menyusup akhir abad dan akan meledak di abad ke-6. Administrasi dan hukumnya, mereka ini ada reformasi pajak dan moneter di Anastasius I dan ini menyehatkan kas. Lalu ada birokrasi kuat dan juga kota-kota timur tetap hidup. Rivalnya mereka ini ada Vandal yang ada di Mediterania Barat, Ostrogoth di Italia, dan juga ada Sasanid di timur. Ini dibilang kuat karena kotanya megah banget, yaitu Konstantinopel, dan juga fiskalnya mereka sehat dan diplomasinya juga kuat dan menjadi pewaris utama Romawi. Titik lemahnya mereka ini ketergantungan gandum Mesir dan mendapat tekanan oleh multiprong dari Balkan dan juga timur. Kekaisaran Gupta. Kekaisaran Gupta ini ada di India, yang dimana mereka ini juga nguasain di abad ke-5 juga. Mereka ini menjadi zaman keemasan India karena ada kemajuan sains, sastra, dan juga seni. Lalu ada kekuatan regional yang mendominasi Asia Selatan, Utara, dan juga Tengah. Wilayah intinya mereka ini ada Ganges Tengah Timur, Magadha, sampai Benggala, dan juga Malwa. Dan ini pengaruhnya ke pesisir barat melalui dagang. Mereka ini ada militer kuncinya, kayak ada kombinasi infanteri, kavaleri, gajah perang, dan juga ada hegemoni lewat tribut dan juga aliansi. Mereka ini juga ekspansi di bawah Samudragupta dan juga Chandragupta. Ekonominya yaitu ada perdagangan kain, rempah, logam, dan juga ada kota-kota seperti Ujjain dan Pataliputra. Mereka ini juga ada metalurgi yang unggul. Contohnya kayak ada pilar besi Delhi di era Gupta. Lalu matematika astronominya mereka ini menjadi puncak di akhir abad. Lalu ada Aryabhata yang menulis Aryabhatia, tapi fondasinya dibangun di era Gupta. Mereka ini sebenarnya monarki pusat dan juga ada kerajaan vasal. Dan Sanskerta menjadi bahasa istana dan termasuk ada Kalidasa. Lalu ada Nalanda yang bertumbuh sebagai pusat pembelajaran. Mereka ini punya rival seperti kayak Huna dan juga Heftalid yang menekan mereka di barat laut. Ini dibilang kuat karena mereka ini ada kombinasi kemakmuran dagang, patronase ilmu dan juga seni, lalu ada militer regional. Titik lemahnya mereka yaitu adanya struktur federatif yang bikin fragmentasi saat tekanan Huna dan suksesinya mereka lemah juga, akhirnya menuju kemunduran di abad ke-6.
Abad ke-6, yaitu Kekaisaran Bizantium dan juga dinasti Sui. Lagi-lagi ada Kekaisaran Bizantium yang dimana ada era Justinianus, dan mereka ini mengambisi restorasi Romawi Barat. Wilayah inti mereka yaitu ada Anatolia, Yunani, Trakia, Suria, Palestina, dan juga Mesir, dan sempat menguasai Italia, Afrika Utara, dan juga Spanyol Selatan. Militer kuncinya mereka ini ada Belisarius dan Narses. Lalu ada pertahanan berlapis di Konstantinopel, dan juga ada tembok Theodosius, dan ini menjadi benteng terkuat di dunia. Lawannya mereka ini berat banget. Ada Persia Sasanid, suku Slavia, dan Avar di Balkan. Untuk ekonominya, mereka ini kuat gara-gara gandum Mesir dan juga sutra dari timur. Lalu ada kota Konstantinopel yang menjadi pusat dagang Mediterania dan juga Laut Hitam. Untuk administrasi dan hukumnya, mereka ini ada Corpus Juris Civilis yang dimana menjadi pondasi hukum Eropa modern. Lalu ada pajak yang ketat dan birokrasinya mereka terpusat. Untuk budayanya, mereka ini ada Hagia Sophia yang dimana ini jadi arsitektur monumental Kristen. Lalu ada seni mozaik dan teologi Kristen Ortodoks yang berkembang. Rivalnya mereka ini ada Persia Sasanid, serangan Slavia, dan ini awal tekanan Arab. Kekaisaran Bizantium ini dibilang kuat karena menjadi kota terkaya dunia pada saat itu, dan hukumnya juga kuat. Lalu administrasinya mereka modern plus militer profesional. Titik lemahnya, mereka ini ada perang panjang melawan Persia, yang akhirnya adanya kelelahan militer fiskal, dan Arab pun juga mudah ekspansi di abad selanjutnya. Lalu yang kedua ada dinasti Sui, yang dimana mereka ini juga menguasai di abad ke-6. Mereka ini menyatukan Tiongkok setelah 3 abad perpecahan. Wilayah intinya mereka yaitu seluruh Tiongkok inti dari utara hingga selatan. Mereka ini adanya rekrut wajib militer besar-besaran, dan juga adanya kampanye gagal ke Korea. Infrastruktur militernya yaitu bernama Grand Canal, yang dimana logistik dan juga integrasi ekonomi. Untuk ekonominya, mereka ini pertanian padi selatan dan juga gandum utara yang terhubung lewat satu kanal. Dan pajaknya mereka ini seragam, dan juga adanya sistem tanah yang dimana equal field system, jadi sama rata. Administrasi dan budayanya mereka ini model birokrasi dan ujian pegawai negeri, yang dimana ini warisan ke dinasti Tang. Lalu Buddhisme juga makin populer lewat patronase negara. Rivalnya mereka itu ada Korea dan juga suku nomaden utara. Ini bisa dibilang kuat karena ada reunifikasi politik dan infrastruktur mega yang bernama Grand Canal. Titik lemahnya mereka ini ada proyek raksasa dan juga perang Korea, lalu menyebabkan pemberontakan, lalu runtuh pada tahun 618 Masehi dan digantikan oleh dinasti Tang. Abad ke-7, yang paling kuat yaitu Kekhalifahan Umayyah. Mereka ini bisa dibilang ekspansi tercepat dalam sejarah. Jadi dari Arab ke Spanyol, India. Wilayah intinya mereka ini ada di Damaskus Pusat, Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, Persia, hingga sebagian India Barat. Militernya mereka ini ada kavaleri Arab yang benar-benar super mobile. Jadi ada pasukan suku dan juga mawali. Mereka ini juga terlibat dalam pertempuran kunci kayak Perang Yarmouk yang menghancurkan Bizantium, dan Kasidia yang melawan Persia Sasanid hingga runtuh. Kota barunya mereka ini ada Fustat di Mesir, Kufa, Basra, dan ini menjadi pusat dagang dan administrasi. Lalu mereka ini ada perdagangan Mediterania, Samudra Hindia yang dikuasain oleh Muslim. Administrasi dan hukumnya mereka ini ada Arabisasi dan Islamisasi administrasi, dari pajak jizya untuk non-Muslim. Bahasa Arabnya itu lingua franca luas. Budayanya mereka ini awal seninya yaitu arsitektur Islam, adanya kubus batu, kubah syakrah, dan lain-lain. Lalu ilmu pengetahuannya masih awal, tapi tradisi literasi Quran juga berkembang pada zaman itu. Rivalnya mereka yaitu Bizantium, Anatolia, dan Berber Afrika Utara. Lalu ada suku Hawarij internal. Mereka ini dibilang kuat karena ada militer kuda gurun, lalu ideologi Islam, dan juga administrasi yang terpusat. Titik lemahnya, mereka ini diskriminasi mawali dan juga konflik suksesi, yang dimana ini adanya revolusi Abbasiyah. Abad ke-8, ini ada 2, Kekhalifahan Abbasiyah dan juga Kekaisaran Tang. Untuk Kekhalifahan Abbasiyah, mereka ini bisa dibilang Golden Age of Islam, karena awalnya pusat ilmu, dagang, dan juga administrasi. Wilayah intinya mereka itu Timur Tengah, Persia, Mesopotamia, dan juga Baghdad yang menjadi pusat baru. Kunci militernya mereka ini ada kavaleri Persia dan juga pasukan budak Turki awal. Mereka ini juga stabil di bawah Khalifah Al-Mansur Harun Al-Rashid. Ekonominya mereka ini melalui jalur sutra dan juga Samudra Hindia, yang dimana Baghdad pun menjadi kota terkaya di dunia di abad ke-8 hingga 9. Lalu adanya sistem cek dan kredit awal yang bernama SAK. Untuk administrasi dan hukumnya, mereka ini birokrasi Persia, yang dimana ini modelnya diadopsi penuh, lalu hukum Islam juga berkembang. Untuk budayanya, mereka ini adanya penerjemahan ilmu Yunani Sanskerta yang bernama Bait al-Hikmah. Lalu adanya sastra Arab Persia yang juga mekar, kayak syair, lalu ada Kalila wa Dimna. Rivalnya mereka ini ada Bizantium, suku Hawarij, dan juga
pemberontakan Syiah. Dibilang kuat karena ekonominya lintas benua dan kota Baghdad dan juga adanya patronase ilmu. Titik lemahnya, mereka ini wilayahnya terlalu luas. Akhirnya otonomi daerah juga naik kayak Al-Andalus, Maghrib, dan lain-lain. Dan di Kekaisaran Tang, mereka ini menjadi salah satu era terkosmopolitan dunia pada abad 8. Jadi wilayahnya mereka ini Cina inti, Turkestan Timur, dan juga adanya pengaruh ke Korea, Vietnam, Tibet, dan lain-lain. Militernya mereka ini ada tentara profesional dan juga aliansi nomaden dengan Uighur dan juga Turk. Mereka ini terlibat oleh pertempuran Talas yang melawan Abbasiyah, yang akhirnya ini menghentikan mereka ekspansi ke Asia Tengah. Ekonominya mereka ini ada perdagangan sutra dan laut, dan Chang'an menjadi kota mega kosmopolitan, dan juga ini menjadi awal berkembangnya kertas dan percetakan kayu. Administrasinya mereka ini ada ujian pegawai sipil yang makin mapan, dan juga Buddhisme ada di puncak pengaruhnya. Ada puisi Li Bai, Du Fu yang menjadi keemasan sastra Tiongkok. Rivalnya mereka ini ada Tibet, Abbasiyah di Asia Tengah, dan juga pemberontakan internal. Ini bisa dibilang kuat karena kotanya mega banget. Lalu adanya birokrasi meritokratis dan juga ekonomi internasional. Titik lemahnya, mereka ini ada pemberontakan Anlushan dan menjadi awal kemunduran dinasti Tang. Abad 9. Abad 9 ini tetap sama, ada Kekhalifahan Abbasiyah dan juga Kekaisaran Tang. Di Kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu masih menjadi pusat ilmu dan dagang, tapi mulai terfragmentasi. Wilayah intinya ada Mesopotamia, Persia, otonomi daerah kayak Tulunid dan juga Aghlabid. Militer kuncinya ini ada pasukan budak Turki yang dominan. Lalu ada armada laut untuk melawan Bizantium dan Eropa. Untuk ekonominya, mereka ini Baghdad menjadi puncak urbanisasi dunia karena adanya matematika, astronomi, dan juga kedokterannya makin maju. Lalu Al-Khwarizmi dan Hunain ibn Syahak juga naik. Administrasi budayanya mereka ini adanya filsafat Yunani yang diterjemahkan oleh Al-Kindi dan juga menjadi awal Al-Farabi. Lalu adanya masjid dan juga madrasah yang juga berkembang pada saat itu. Rivalnya mereka ini ada Bizantium, pemberontakan Zanj, dan juga politik Turki internal. Mereka ini dibilang kuat karena ilmu pengetahuan dan ekonominya itu unggul di internasional. Titik lemahnya, mereka ini dinasti-dinasti daerah makin independen dan ini menjadi pusat lemah militer. Lalu di Kekaisaran Tang, mereka ini setelah Anlushan, Tang ini bertahan tapi melemah secara politik. Wilayahnya itu ada Cina inti dan Asia Tengah pun hilang ke Tibet dan Uighur. Militernya mereka ini ada pasukan campuran Tiongkok dan juga nomaden, yang dimana ini menimbulkan pemberontakan yang sering muncul. Lalu hilangnya kontrol penuh di frontier. Ekonominya mereka ini ada perdagangan laut yang naik banget di Guangzhou dan Guangzhou. Lalu pajak tanah rusak akibat perang. Lalu penemuan bubuk mesiu di awal abad ke-9. Untuk administrasi dan budaya, Buddhisme ini tetap kuat, tapi Neo-Konfusianisme mulai bangkit. Lalu adanya seni lukis dan juga ada perselentang yang terkenal. Rivalnya mereka ini ada Tibet, Uighur, dan juga pemberontakan Huangzhou. Mereka ini dibilang kuat karena kota dan ekonominya masih kaya dan budaya kosmopolitannya juga bertahan. Titik lemahnya mereka ini ada fragmentasi daerah, yang dimana ini menjadi akhir Tang pada tahun 907 dan masuk ke era 5 dinasti. Abad 10, ini ada Kekhalifahan Abbasiyah dan juga Kerajaan Viking. Untuk di Kekhalifahan Abbasiyah, mereka ini secara simbolik masih khalifah, tapi politiknya dikuasain oleh Buyid, yaitu Syiah di Baghdad. Mereka ini punya wilayah inti kayak Mesopotamia, Afrika Utara, dan juga adanya Spanyol yang pecah. Dan juga adanya Fatimiyah dan juga Umayyah Cordoba. Militer kuncinya mereka ini ada pasukan Turki dan Buyid, yang dimana khalifah hanya figur religius. Lalu armada laut Abbasiyah lemah dibandingin Fatimiyah. Untuk ekonominya, mereka ini ilmu pengetahuannya tetap maju, karena adanya Ibn al-Haytham dan juga adanya optik awal. Dan Baghdad ini menjadi pusat intelektual tapi politiknya merosot banget. Administrasi dan budayanya untuk filsafat dan sains Islam ini muncak di abad ke-10 dan 11. Syair dan sastra Arab Persia berkembang. Rivalnya mereka ini ada Bizantium yang bangkit lagi di Makedonia, lalu ada Fatimiyah dan juga dinasti Syiah yang lain. Ini dibilang kuat karena warisan ilmu dan agama Islam masih global. Dan titik lemahnya itu yang ada di kekuasaan politik yang real, yang dimana hilang ke Buyid dan dinasti daerah. Lalu di Kerajaan Viking yang juga menguasai abad ke-10, ini ringkasnya, di mana Viking bukan kerajaan tunggal, tapi dominasi maritim dan serangan Eropa di abad ke-10. Wilayah intinya mereka ini ada Skandinavia, lalu koloni Inggris, Normandia, dan juga Rusia. Militer mereka ini ada Drakkar, yang dimana mobilitasnya ini super cepat, dari serangan Prancis, London, dan Sevilla. Lalu prajurit pun bersenjata kapak dan juga pedang, yang dimana ini juga ada taktik serangan kilat. Untuk ekonominya, mereka ini perdagangan bulu, budak, dan juga perak.
Irak melalui rute Volga, Kaspia, dan Bizantium. Mereka ini juga adanya navigasi laut lepas yang sangat superior di abad 9 ke 10. Untuk administrasi dan budaya, raja-raja Viking yang bernama Harald Bluetooth dan juga Sweyn Forkbeard itu menjadi awal kristenisasi. Lalu ada alfabet runik yang dimana ini awal literasi Norse. Untuk rivalnya, mereka ini ada Anglo-Saxon Inggris, Franka Barat, dan Bizantium. Ini dibilang kuat karena mendominasi maritim dan juga kolonisasi Eropa Utara dan Atlantik. Titik lemahnya mereka ini fragmentasi karena adanya di abad 11 masuk kerajaan Kristen terpusat di Denmark dan Norwegia. Abad 11 ini juga dikuasain dua kekaisaran. Yang pertama kekaisaran Bizantium dan juga kekhalifahan Fatimiyah. Untuk kekaisaran Bizantium, mereka ini dinasti Makedonia yang dimana menjadi masa keemasan terakhir di Bizantium. Wilayah intinya ada Anatolia, Balkan, Yunani, Trakia, dan sebagian Italia Selatan, Siprus, Kreta, Asia Kecil Barat. Militer kuncinya mereka ini ada Takmata, yaitu tentara profesional, dan juga Pronoia, yaitu tuan tanah militer. Lalu Manzikert, yaitu kekalahan fatal melawan Seljuk yang akhirnya Anatolia hilang. Untuk ekonomi dan teknologinya, Konstantinopel ini menjadi pusat dagang Mediterania Timur dan emas Bizantium tetap stabil. Lalu adanya jalur sutra laut darat yang menghubungkan Asia Eropa. Untuk administrasinya, mereka ini birokrasi kompleks yang dimana kaisar sebagai kepala gereja dan negara. Lalu adanya reformasi moneter yang dimana adanya hyperpiron, yaitu koin emas di abad 11. Budayanya mereka ini ada seni mozaik dan arsitektur gereja puncak keindahannya, dan ada literatur Yunani yang dilestarikan. Lalu adanya ortodoksi timur yang makin mapan. Untuk rivalnya, mereka ini ada Seljuk Turki, Normandia di Italia Selatan, dan Fatimiyah di Laut Tengah. Mereka dibilang kuat karena menjadi kota terkaya di dunia, dan juga adanya warisan Romawi dan Yunani. Lalu militernya mereka juga profesional. Titik lemahnya mereka ini adanya kekalahan Manzikert dan Perang Salib yang menjadi awal kemunduran Bizantium. Kekhalifahan Fatimiyah. Kekhalifahan Fatimiyah ini dinasti Syiah Ismailiyah, yaitu pusatnya ada di Kairo, Mesir. Wilayah intinya mereka ini ada Mesir, Afrika Utara, Syam, dan juga Hijaz. Tentaranya mereka ini ada tentara budak yang bernama Gilman dan juga pasukan Berber dan Sudan. Armada lautnya mereka juga kuat di Mediterania Timur. Untuk ekonominya di Kairo, mereka ini menjadi pusat dagang Laut Merah dan Mediterania. Lalu adanya rute India, Mesir, Eropa. Dan pertanian di Nil itu menopang fiskal negara. Untuk administrasi dan budaya, ini adanya Universitas Al-Azhar dan menjadi pusat studi Islam, Syiah, dan Sunni. Adanya seni kaligrafi dan arsitektur masjid yang bergaya Fatimiyah. Untuk rivalnya mereka, ini ada Bizantium, Seljuk, dan juga ada pemberontakan Sunni internal. Mereka ini dibilang kuat karena adanya kontrol Mesir dan Laut Merah yang menjadi jalur dagang internasional. Titik lemahnya, mereka ini ada serangan salib dan tekanan Seljuk yang akhirnya runtuh abad 12 ke Ayyubiyah. Abad 12, ini ada kekaisaran Mongol awal dan juga kekaisaran Song. Untuk kekaisaran Mongol zaman awal, ini di akhir abad ke-12 yang namanya Temujin atau terkenalnya Genghis Khan yang menyatukan suku Mongol pada 1206. Wilayah intinya ada stepa Mongolia dan mereka ini juga mulai nyerang Jin, yaitu Tiongkok Utara dan juga Asia Tengah. Kunci militernya, mereka ini punya kavaleri ringan dan berat yang super mobile dan mereka ini bisa busur komposit jarak jauh. Sistemnya mereka ini tumen, yaitu ada 10.000 prajurit yang disiplin besi dan juga intelijennya juga maju banget. Ekonomi dan teknologinya, mereka ini menjadi awal kontrol jalur sutra stepa yang merupakan rampasan perang yang jadi logistik militer. Administrasi budayanya mereka ini meritokrasi militer dan juga ada yasa, yaitu hukum Mongol yang mulai dibentuk juga. Mereka ini juga toleransi agama di awal era Genghis. Untuk konfliknya, mereka ini ada dinasti Jin, Khawarizmiyah, dan juga kekaisaran Sisia. Ini dibilang kuat karena mobilitas dan juga adanya disiplin kavaleri yang bikin ekspansi mereka tercepat di dunia. Titik lemahnya mereka ini masih fase awal, jadi belum terbangun administrasi permanen. Lalu ada kekaisaran Song yang ada di Tiongkok. Jadi mereka ini dinasti Song Utara yang ditemukan pada tahun 960 hingga 1127. Dan mereka ini ada di puncak ekonomi dan teknologi pramodern. Wilayah intinya mereka ini ada Cina Selatan Utara, lalu hilang ke Jin pada tahun 1127 yang merupakan dulunya itu Song Selatan. Kunci militernya mereka ini ada senjata bubuk mesiu awal, akhirnya menemukan flamethrower dan juga bom api. Lalu armada sungai dan laut modern karena adanya kompas. Untuk ekonomi dan teknologinya mereka, pertanian padinya intensif di kota Kaifeng yang merupakan di situ itu ada 1 juta penduduk. Lalu ditemukan uang kertas pertama di sana yang namanya Jiaozi dan juga ada pencetakan blok kayu. Untuk administrasi dan budaya, di sana itu ada birokrasi ujian sipil. Jadi itu Konfusianisme ortodoks. Lalu ada seni lukis landscape dan juga keramik Song yang terkenal. Rival dan konfliknya, mereka ini punya rival kayak dinasti Liao, Jin, dan juga suku nomaden utara.
Nusantara. Ini dibilang kuat karena ekonomi dan teknologinya unggul di abad tersebut. Titik lemahnya, militernya mereka ini lemah. Jadi kalah melawan Jin dan juga Mongol. Akhirnya Kekaisaran Song runtuh pada tahun 1279. Abad 13 ini dikuasain oleh Kekaisaran Mongol, yang dimana ini puncaknya Kekaisaran Mongol. Jadi mereka ini imperium darat terbesar sejarah. Jadi dari Korea sampai Eropa Timur, mereka yang nguasain. Wilayah intinya ada Mongolia, Tiongkok, Persia, Rusia, Asia Tengah, Timur Tengah sebagiannya, dan masih banyak lagi. Kunci militer mereka ini ada kavaleri busur komposit dan juga mesin pengepung Tiongkok. Mereka ini sempat terlibat dalam pertempuran Mohi, lalu di Baghdad, dan ini menjadi simbol keperkasaan Mongol. Untuk ekonomi dan teknologinya mereka ini ada Pax Mongolica, yang dimana jalur sutra aman, yang akhirnya perdagangan Eropa Asia juga meledak. Lalu adanya surat izin perjalanan yang namanya Paiza, dan juga ada relay kuda yang namanya Yam System. Untuk administrasi dan budayanya, mereka ini Ilkhanat, Yuan, dan juga ada Golden Horde, yang dimana ini pemerintahan semi otonom di sana. Lalu toleransi agamanya mereka ini luas banget. Ada ilmuwan Muslim di sana, Tiongkok, dan juga Eropa pun juga berinteraksi. Mereka ini punya rival seperti ada Mamluk Mesir, lalu juga ada Jepang. Ini dibilang kuat karena mobilitas militernya dan juga kontrol rute dagang dan jaringan administratifnya juga luas. Titik lemahnya, mereka ini imperium pecah ke kanat-kanat di abad akhir 13 hingga 14. Abad 14, ada dua negara yang menguasai, Kekaisaran Mongol dan juga Kesultanan Ottoman. Kalau Kekaisaran Mongol, mereka ini masuk di era akhir, yang dimana imperium mereka pecah, dibagi jadi 4. Ada Ilkhanat, Golden Horde, Yuan, dan Chagatai. Wilayah inti mereka itu ada di Tiongkok, tepatnya di Yuan, lalu Ilkhanat di Persia, lalu ada Golden Horde di Rusia. Kunci militernya mereka, ini kavalerinya tetap kuat, tapi persatuan politiknya mereka itu sudah hilang. Lalu di timur atau Tamerlane, abad akhir, yang membangkitkan kekuatan Turko-Mongol baru. Untuk ekonominya, mereka ini adanya jalur sutra yang tetap hidup dan juga ada interaksi Marco Polo di akhir abad ke-13. Akhirnya Eropa tahu Asia. Untuk administrasi dan budaya, adanya islamisasi yang kuat di Ilkhanat dan Golden Horde, yang dimana signifikasi di Yuan. Rivalnya, mereka ini ada Mamluk, Rusia, dan juga dinasti Ming. Mereka dibilang kuat karena rute dagang Eurasia masih di bawah kontrol Mongol dan juga Turko-Mongol. Titik lemahnya, mereka ini adanya wabah hitam dan juga adanya konflik dinasti, yang akhirnya runtuhnya Yuan dan juga Ilkhanat. Lalu yang juga kuat yaitu adanya Kesultanan Ottoman yang awal bangkit. Jadi mereka ini berdiri pada tahun 1299 dan abad 14 mereka ini ekspansi ke Anatolia dan juga Balkan. Wilayah intinya ada Anatolia Barat, Trakia, dan juga Balkan. Kunci militernya mereka ini adanya Janisari awal, yang dimana ini pasukan berkuda Sipahi, dan ini menjadi senjata pengepung modern. Lalu pada tahun 1389 adanya Kosovo, yang akhirnya Serbia kalah karena Serbia bagian dari Ottoman. Lalu pada tahun 1396 adanya Nikopolis yang menyebabkan Salibis kalah, dan itu juga bagiannya Ottoman. Untuk ekonomi dan teknologinya, mereka ini adanya pajak tanah dan rampasan perang. Akhirnya mereka ini mengontrol rute Balkan Mediterania Timur. Untuk administrasi dan budayanya, mereka ini dipimpin oleh Sultan, yang dimana dia ini kepala militer dan juga politik, dan ini menjadi sistem milet awal yang terbentuk. Untuk rivalnya, mereka ini ada Bizantium, Serbia, Hongaria, dan juga Karaman di Anatolia. Mereka ini dibilang kuat karena disiplin militer dan juga posisi strategis yang ada di Anatolia dan juga Balkan. Titik lemahnya, mereka ini adanya Timur Leng yang menyerang Ankara pada tahun 1402. Akhirnya ini menyebabkan terhentinya ekspansi. Abad ke-15, ini dikuasain dua, ada Kesultanan Ottoman dan juga Kekaisaran Ming. Untuk Kesultanan Ottoman, mereka ini dipimpin oleh Mehmed II, yang akhirnya menaklukkan Konstantinopel dan menjadi awal kekaisaran superpower. Wilayah intinya mereka ada Anatolia, Balkan, Yunani, Konstantinopel, dan juga adanya ibu kota Istanbul. Kunci militernya, mereka ini punya artileri pengepung raksasa dan juga janissary yang elit. Lalu armada laut di Aegea dan juga Mediterania Timur. Untuk ekonomi dan teknologinya, mereka ini mengontrol jalur dagang Asia Eropa via Laut Hitam Mediterania, dan mereka ini adanya sistem pajak dan juga tanah yang menopang fiskal negara mereka. Untuk administrasi dan budayanya, mereka ini dipimpin oleh Sultan dan juga adanya hukum syariah dan kanun. Lalu juga adanya arsitektur awal Ottoman yang adanya Masjid Fatih. Untuk rivalnya, mereka ini ada Bizantium yang jatuh pada 1453. Lalu ada juga Mamluk, Hungaria, dan juga Venesia. Ini dibilang kuat karena artilerinya modern dan posisi Istanbul itu menjadi pusat dagang dan politik
politik dunia. Titik lemahnya, mereka ini ada di armada barat, yaitu Portugis dan Spanyol, yang menemukan rute laut India yang menyaingin monopoli dagang Ottoman. Lalu Kekaisaran Ming yang juga nguasain di abad ini, mereka ini berdiri pada tahun 1368, yang mengusir Mongol dan membangun Tiongkok etnis Han. Di sini, wilayah intinya yaitu Cina inti, Mongolia Selatan, dan juga Vietnam Utara. Kunci militernya mereka ini ada armada Zheng He, yang dimana mereka ini ekspedisi Samudra Hindia. Lalu juga ada tembok besar yang diperkuat untuk melawan Mongol Utara. Untuk ekonomi dan teknologinya, mereka ini ada pertanian padi dan kapas, yang akhirnya menjadi surplus pangan dan juga adanya perdagangan perak internasional. Lalu porselen dan sutra itu menjadi komoditas global. Akhirnya ekonominya mereka juga naik. Untuk administrasi dan budaya, mereka ini memegang neo-konfusianisme yang resmi, dan birokrasi ujian sipil menjadi puncak kompleksitasnya mereka. Lalu di sana ada seni lukis dan literatur Ming yang berkembang pesat. Untuk rivalnya, mereka ini ada Mongol Utara dan juga Jepang. Ini dibilang kuat karena mereka ini punya populasi besar dan ekonomi agraris perdagangannya juga maju. Lalu juga adanya birokrasi sentral yang kuat. Titik lemahnya, mereka ini ada ekspedisi laut yang dihentikan karena disebabkan isolasionisme, dan Eropa pun juga bangkit di abad ke-16. Abad 16 ini dipimpin dua kesultanan, yaitu Kesultanan Ottoman dan juga Kekaisaran Spanyol. Untuk Kesultanan Ottoman, mereka ini dibilang kuat karena menguasai wilayah strategis Eropa Timur Tengah dan juga Afrika Utara, yang akhirnya mereka ini mengontrol penuh atas jalur dagang Laut Tengah Asia. Puncak kejayaan mereka itu di bawah Sultan Sulaiman the Magnificent, dan ini menjadi kekuatan militer, administrasi, dan budayanya juga berkembang pesat. Yang bikin mereka dominasi yaitu tentara Janissary, lalu adanya teknologi meriam, dan juga nguasain kota-kota penting kayak Konstantinopel. Untuk Kekaisaran Spanyol, mereka ini dibilang kuat karena jadi pionir kolonialisme Eropa, dan juga mereka ini nemuin dunia baru, yaitu Amerika, lewat Christopher Columbus. Puncak kejayaan mereka ini kekayaan emas perak dari Amerika Latin yang bikin Spanyol super kaya dan juga punya armada invincible. Untuk faktor dominasi, adanya kolonialisme dan juga perdagangan global yang pertama kali muncul lewat Spanyol dan juga Portugal. Abad 17 ini dikuasain oleh tiga kubu, Mughal, Belanda, Prancis, dan Inggris. Kalau Kekaisaran Mughal itu ada di India. Mereka ini dibilang kuat karena kekayaan rempah, tekstil, dan seni arsitektur kayak Taj Mahal. Puncak kejayaannya mereka ini karena adanya Kaisar Akbar dan Shah Jahan yang bikin India menjadi pusat ekonomi dunia. Faktor dominasi mereka itu gara-gara pertaniannya maju, perdagangan internasional, dan juga budaya yang kosmopolitan. Lalu Belanda juga menguasai melalui VOC. Mereka ini dibilang kuat karena jadi raja perdagangan dunia lewat VOC. Puncak kejayaan mereka ini ketika Amsterdam menjadi pusat finansial dunia karena jalur rempah Nusantara dikontrol ketat. Lalu adanya faktor dominasi di mana armada laut yang kuat, sistem kapitalisme modern juga lahir di Belanda. Di satu sisi juga Perancis dan Inggris yang menguasai. Mereka ini dibilang mulai naik karena adanya revolusi militer dan juga kolonialisme mulai berkembang. Faktor dominasinya karena Inggris mengembangkan armada laut dan juga Perancis menguasai daratan Eropa. Abad 18 ini juga dikuasain tiga kubu, Inggris, Perancis, dan juga King Tiongkok. Untuk Kekaisaran Inggris, mereka ini dibilang kuat karena adanya revolusi industri yang lahir di Inggris, dan juga ada teknologi, produksi, dan juga militer yang makin canggih. Puncak kejayaannya ketika mereka itu menjadi armada laut terkuat di dunia. Untuk Perancis, mereka ini dibilang kuat karena kekuasaan absolut dari Raja Louis XIV, dan juga budaya dan militer Eropa terpusat di Perancis. Puncak kejayaannya yaitu Perancis menjadi pusat seni, sains, dan juga perang darat Eropa. Untuk King Tiongkok, mereka ini dibilang kuat karena populasi terbesar dunia dan juga ekonominya berbasis pertanian dan perdagangan internasional dari teh, sutra, porselen, dan lain-lain. Puncak kejayaannya mereka itu di awal abad 18, yang dimana Tiongkok ini masih kaya dan stabil sebelum kolonialisme Eropa masuk. Abad 19 ini dikuasain Kekaisaran Inggris karena mereka ini menjadi puncak kolonialisme. Mereka ini mendominasi karena Inggris ini punya imperium di mana matahari nggak pernah terbenam. Jadi mereka ini mengkoloni India, Afrika, Asia Tenggara, Australia, hingga Kanada. Dan puncak kejayaannya di mana ada revolusi industri yang bikin Inggris makin unggul teknologi dari kereta api, kapal uap, telegraf, dan lain-lain. Yang bikin mereka dominasi karena adanya kekuasaan laut, ekonomi kapitalis, dan juga kolonialisme global.
abad 20. Ini dikuasain oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dibilang kuat karena dia ini menjadi pemenang Perang Dunia Kedua dan ekonomi dan teknologinya paling maju. Dan dolar jadi mata uang dunia. Puncak kejayaannya mereka ini senjata nuklir, inovasi komputer dan luar angkasa, lalu juga ada budaya pop global. Untuk Uni Soviet, mereka dibilang kuat karena ideologi komunisme, blok timur, dan perlombaan senjata nuklir. Puncak kejayaannya mereka ini pada tahun 1957, di mana adanya Sputnik, yaitu satelit pertama, dan juga ada Yuri Gagarin yang menjadi manusia pertama di luar angkasa. Abad 21, ini dikuasain Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Amerika Serikat bisa menguasain ini karena adanya dominasi global. Dari militer terkuat, teknologi, dari Google, Apple, Tesla, dan lain-lain. Lalu juga ada budaya global kayak Hollywood. Yang bikin kuat itu karena adanya NATO, dolar, Silicon Valley, dan kekuatan finansial Wall Street yang juga kuat. Untuk Tiongkok, mereka ini bangkit ekonomi dan militernya dari reformasi Deng Xiaoping pada tahun 1978. Yang dimana ini mengakibatkan ekonomi pasar dan produksi massal bikin Tiongkok jadi pabrik dunia. Puncak kejayaan modernnya mereka itu ketika adanya Belt and Road Initiative, lalu juga ada AI, lalu ada 5G, dan juga kekuatan laut yang makin besar di sana. Kita di sini akan menjadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber. Dan juga ajak teman-teman kalian buat belajar yang gampang dipahami dan juga asik. Bukan yang lama, tapi boring.